Di zaman Rasulullah ada nggak orang belajar ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif? Ada nggak? Nggak ada. Ada kawan saya ahli fikih, ngomongnya sama. Emang tasawuf ada di masa Rasulullah? Saya tanya balik. Emang hukum sunnah, bid'ah itu ada di masa Rasul? Rasul ngomong kullu bid'atin dhalalah, tapi tidak seperti yang antum jelaskan. Ada 5 macam hukum. Itu di zaman Rasul nggak dijelasin. Tapi di tangan ahli fikih itu jelas. Ilmu tafsir ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Ada ilmu asbabun nuzul. Ada ayat mati, ayat mengetahui, ayat mengetahui. Ada nasih masuk, nggak ada di zaman Rasul. Tapi barangnya ada. Ilmu hadis tidak ada di zaman Nabi, tapi hadisnya ada. Ilmu tafsir tidak ada di zaman Nabi, tafsir ada. Ilmu tasawuf tidak ada di zaman Nabi, tapi tasawufnya ada. Sama aja. Buktinya apa? Sekarang kita definisikan dulu. Apa definisi tasawuf? Kalau sudah mengerti tasawuf, maka mengerti. Nanti kita cek ada nggak barang yang disebut dalam tasawuf ini di zaman Nabi. Kita buka. Tasawuf itu definisinya adalah ajaran Rasulullah yang mencakup keruhanian. Dimulai dengan meluruskan niat, taubat, syukur, sabar, ikhlas, sampai kepada mahabbah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cabang-cabangnya. Saya mau tanya, niat ada nggak di zaman Nabi? Ajaran ngajarin niat ada. Tobat ada nggak di zaman Nabi? Kalau nggak dengan cara tasawuf tobat, antum tobatnya nanti akan garing. Banyak orang tobat tapi tidak dengan cara yang Nabi ajarkan secara rohani. Maka yang terjadi seperti dialog antara seorang yang membunuh 99 orang datang kepada ahli hukum. Itu hadis Sahih Bukhari. Si orang ini melapor, wahai Tuan Syekh, Tuan Rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah aku bertobat? Si Tuan Syekh ini, si Rahib ini, ahli zikir, ahli hukum, tapi tidak mengerti kerohanian. Apa kata dia? Malaka min taubah. Tidak ada tobat bagimu. Siapa yang bunuh orang, dia dibunuh. Kamu wajib dikisas. Oke? Karena dia nggak punya ilmu ruhani. Dia cuma belajar ilmu boleh, tidak boleh, halal, haram. Akhirnya karena dia seorang pesilat jawara, pendekar, itu pedang di samping dia terbang, berpisahlah antara kepala dan badan, mati juga. Dan yang tragisnya, dosa terakhir ini, dia membunuh bukan orang jahat atau musuh, yang dia bunuh seorang ulama yang membatasi rahmat Allah. Ulama yang fokusnya kepada hukum zahir, melupakan hukum ruhani. Ini kan hadis Sahih Bukhari. Kenapa Nabi menceritakan ini? Berarti Nabi akan mengatakan, nanti umatku, ulamanya juga ada yang kayak gini. Ngomong halal haram, sunnah bid'ah, boleh tidak boleh, garing. Gak ada nuansa spiritualnya, gak ada. Sedangkan Nabi itu mendahulukan nuansa rohani sebelum hukum zahir. Buktinya ketika ada beliau dibentak oleh seorang khawarij, Nabi masih memaafkan dia. Apa kata Nabi? Dia masih sholat. Hatinya gimana Rasulullah? Itu urusan nanti.
Kembali kepada orang di zaman Bani Israel ini. Orang ini punya kelainan, mungkin bukan kelainan, mungkin kebanyakan orang berdosa begini. Selesai membunuh sadar, selesai maksiat ingat. Ada kan kebanyakan orang begitu. Maka dia sedih lagi, kenapa tanganku berdarah dan yang ke-100 aku membunuh seorang ulama. Maka dia sadar lagi, dia tanya lagi sama orang kampung, ada nggak orang yang bisa menyelesaikan masalahku, yang bisa menjawab pertanyaanku, adakah tobat? Tiba-tiba ada orang mengatakan, no, di ujung negeri nggak terkenal orangnya, tapi biasanya kalau kami minta doa ke sana, kira-kira begitu. Kami kalau curhat ke sana, coba kamu datang, siapa tahu masalahmu selesai. Datanglah orang ini ke rahib kedua. Ternyata rahib yang kedua ini ahli rohani. Si orang ini, pembunuh 100 orang ngomong, wahai Tuan Syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Yang ke-100-nya ulama. Adakah taubat bagiku? Apa jawaban si rahib yang kedua? Wahai hamba Allah, siapa yang menghalangi kamu daripada Allah? Kaget ya. Loh, berarti aku bisa tobat? Ya siapa yang melarang kamu tobat? Terus gimana caranya? Udah, kamu mengaku salah di hadapan Allah, tapi ada satu syarat. Jangan kembali ke komunitasmu. Nah, ini tips kalau ada orang kecanduan narkoba, mohon maaf, kecanduan homoseksual, itu bisa diobati. Pindah komunitas. Harus pindah komunitas. Bukan berarti orang rusak, lalu orang rusak ini merusak dia, bukan. Siapa tahu dialah penyebab orang-orang itu rusak. Coba kira-kira Pak, ini bunuh 100 orang, yang ke-100 itu ulama. Kira-kira yang merusak mereka nanti siapa? Ya paling dia juga yang merusak orang. Maka hijrah itu ada 2 jenis hijrah. Ada hijrah orang yang mengikuti rohani Rasulullah. Apa itu? Dia merasa dirinya yang kotor. Kalau dia kembali ke teman-temannya, dia khawatir mengotori teman-temannya. Lain dengan hijrah iblis. Iblis itu merasa suci. Kata si iblis, kamu nggak usah balik ke komunitas lamamu. Mereka itu semuanya jahat. Mereka semuanya pemaksiat. Kalian akan merusak kamu. Mereka akan merusak kamu. Itu beda nggak? Jadi kalau hijrah ala Nabi, merasa diri yang salah, merasa diri yang kotor. Tapi kalau hijrah ala iblisnya nyalain orang. Ternyata 2 hal ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim, ada sedikit disinggung. Lebih disinggung lagi oleh Imam Qushairi, Imam pewaris ajaran kerohanian salafus saleh. Ya. Itu dibahas, Pak. Jadi kalau antum nih hijrah, jangan ngomong dalam hati, aku nggak mau lagi balik ke sono. Rusak-rusak semua. Gue rusak kalau di sono. Gitu. Berarti dia merasa dirinya suci. Ya. Tapi kita ngomong apa? Ya Allah ampuni saya, jangan kembalikan aku ke masa laluku, ke komunitas lamaku. Mungkin mereka tambah rusak karena ada aku. Yang ini hijrahnya benar. Hijrahnya disebut hijrah mutawadhi. Hijrah orang yang tawadhu. Sedangkan yang merasa dirinya suci itu hijrah sombong, hijrah iblis. Di dalamnya iblis walaupun pakaiannya agama. Walaupun religius. Kayaknya zahirnya. Ya. Banyak sekarang hijrah-hijrah yang gagal begini. Akhirnya merasa sok suci. Ya, dan ini menyedihkan. Tapi ternyata ini sudah terjadi. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dikatakan, pergilah engkau pindah dari komunitas lamamu, dari qaryahmu ke negeri yang lain. Nah,
Saya nggak akan ceritakan sampai akhir, tapi ini menunjukkan bahwa di dalam agama ada nuansa rohani, ada nuansa hukum zahir. Oleh karena itu berkali-kali kita mengupas Sahih Muslim hadis pertama, bahwa Nabi ditanya mengenai Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Maka kurikulum belajar agama, saya menyebutnya 4 pilar agama, itu 4 tadi. Ternyata yang nanya Jibril. Ketika Jibril pergi, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, kamu tahukah siapa itu?" Di ujung hadis Muslim itu. Sayyidina Umar mengatakan, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Gak sok tahu depan guru. Ya. Ini baru hijrah depan ustadz, udah bisa nyala-nyalain ustadz. Akhirnya Nabi mengatakan, itulah Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan din kamu. Din artinya agama. Berarti agama itu 4 pilar. Pilar yang keempat saya baru sadari setelah pandemi datang. Setelah kita merenung lama, ini pandemi ini apa sebenarnya? Dulu saya cuma menyebut 3 pilar, Pak, yang ingat kajian saya sebelum pandemi. Kalau ngelihat tuh video-videonya, itu baru 3. Ternyata hadisnya menyebutkan 4. Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Islam, lahirlah rukun Islam, kita sebut hukum zahir. Maka rukun Islam dari pertama sampai nomor 5, itu bab zahir semua. Syahadat zahir, salat zahir, puasa zahir, haji zahir, sedekah zahir, semuanya zahir. Ini disebut al-Islam. Ketika orang Arab Badui datang, amanna dalam surat Hujurat, kami beriman. Apa kata Allah? Turun ayat. Katakan kepada orang Arab Badui, qulu aslamna. Cukup katakan kami sudah Islam, tapi belum betul-betul beriman. Nah, jangan-jangan kita hijrahnya baru sampai di zahir, ya. Al-Islam ini perhatikan benar-benar. Orang kalau sampai di tahapan ini, dia akan sering ngomong boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah, halal, haram. Itu baru seperempat agama loh. Jangan terlalu larut bahas ini, nanti keras. Orang yang kelamaan ngaji di sini, nanti dia menjadi hukum fikih oriented. Jadi kita nyebutnya fikih oriented. Orientasinya hukum fikih zahir. Jadi setiap kali membahas apa, mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah, ini logika aja dia kacau itu. Dia nggak tahu, dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Lo antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti dalil siapa? Orang yang ngaji Quran sunnah tiap hari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam-khatam, Riyadhus Shalihin aja belum khatam-khatam, terus ngomong tidak dalilnya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati ngomong begitu. Ya. Cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik. Beliau wafat 179. Berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Masih ketemu murid sahabat Rasulullah yaitu Nafi'. Apa kata Imam Malik? Jika kamu tidak tahu, qul la adri. Cukup katakan saya tidak tahu. Qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu itu sudah separuh tahu. Karena orang kalau ngaku tidak tahu, dia akan cari tahu. Inilah separuh ilmu. Ya, cuma ngaji di YouTube, ngaji sekali seminggu, sekali sepekan, seahad, udah berani bilang nggak ada dalilnya. Ngaca dulu. Itu kiai 20, 30, 40 tahun ngaji Quran dan Sunnah. Karena mereka mengaji, maka mereka tidak berani ngomong begitu. Semakin Quran itu dalami, satu aja teks kita buka, Bismillahirrahmanirrahim. Antum percaya nggak? Bismillahirrahmanirrahim disyarah 40 hari, 40 malam nggak selesai.
Semabuk-mabuk paling ntar. Sholat, berhenti, ngaji lagi, sholat lagi, ngaji lagi, nggak akan selesai. Dan itu disadari oleh sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Jika saya mau, saya akan tulis, saya akan jelaskan tentang rahasia basmalah. Kemudian ditulis dalam kertas-kertas. Kertas itu dibawa oleh 40 onta. Berarti banyak itu. Ada nggak orang bisa nulis satu buku sehari? Nggak ada. Jadi kita harus ngaca benar. Ya. Saya setiap kali baca surat Al-Fatihah dengan perenungan, saya menemukan hal yang baru. Percaya nggak? Setiap kali baca Fatihah dengan perenungan, bedakan terjemahan dengan pemaknaan, itu beda. Betul-betul luar biasa. Wajar jika bismillah itu adalah permulaan semua surat kecuali surat Taubah. Wajar. Wajar. Luh Mahfuz dalam hadis Imam Tirmizi pertama kali diperintahkan nulis oleh Allah, dia bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Allah mengatakan, hadis sahih, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan nama Allah yang Rahman ya Rahim. Jika Luh Mahfuz dimulai Rahman Rahim, kenapa ada orang belajar agama tidak ada Rahman Rahimnya? Kenapa orang bawa nama Allah tapi tidak dengan Rahman Rahim? Ini aneh ya. Ini sungguh aneh. Dia menampilkan yang Allah tidak suka tampilkan. Bapak ini senang nggak disebut kejem? Terus ada orang cerita, enggak, si Anu tuh orang baik kok, penyayang. Lebih senang mana? Diceritain mana? Kita lebih senang diceritain kalau kita penyayang, benar nggak? Kira-kira sama Pak. Allah lebih suka daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Itu al-Islam tuh ya. Jadi kalau antum cuma belajar fikih, belajar sunnah bid'ah, siap-siap di rumah tangga tengkar. Siap-siap di masjid komplek tengkar. Jangan-jangan di masjid ini tengkar juga nih. Ya. Berarti salah orientasi. Cukup porsinya 1/4, jangan lebih. 1/4 kedua kajian iman. Iman itu di kolbu, berkaitan dengan akal. Maka hujjah orang belajar hukum zahir itu nomor ayat, nomor hadis. Tapi kalau hujjah iman itu rasional, masuk akal atau tidak. Tapi bukan akal-akalan, akal yang tunduk kepada nur kolbu. Makanya dimulai rukun iman itu percaya kepada Allah, akhirnya percaya kepada takdir. Kalau orang nggak pakai kolbu, nggak akan bisa percaya kepada takdir, nggak akan bisa. Makanya saya sering nanya, percaya Allah kan? Ridho nggak dengan takdir? Ridho nggak dengan posisi sekarang? Dengan apa yang kita punya sekarang? Kalau ridho lengkap sudah, berarti agamanya sudah separuh. 1/4 tambah 1/4, udah setengah. Ya, itu di kolbu semua tuh. Dan iman ini kalau udah masuk dia nggak akan keluar. Maka antum kalau masih meragukan takdir berarti imannya belum masuk. Oleh karena itu sungguh aneh orang percaya kepada Allah tapi tidak ridho kepada ketentuan Allah. Ani mau tanya lagi, adakah di alam semesta ini suatu kejadian 1 detik saja di luar pengawasannya? Gak ada. Adakah satu zarah di alam semesta wujud tapi tidak diciptakannya? Itu virus sebiji zarah kalau di Quran. Itu virus kan gak kelihatan sama mata, bahasa Arabnya zarah. Itu disebut zarah. Apakah dia terjadi karena eksperimen konspirasi atau karena izin Allah? Sebenarnya izin Allah. Mereka mau buat makar, Allah buat makar juga. Dalam makar mereka Allah bermakar, tenang aja ya.
Cuma kita kan ditakut-takutin berita ini, beritanya lebih gede. Kalau antum nggak punya kekuatan nur di kolbu, apa yang terjadi? Kenapa ya saya hidup begini? Kenapa saya salah apa? Kenapa kami hidup di zaman corona? Nanti bakal ngomong gitu. Ini kurang imannya kepada Allah, maka kurang percaya kepada takdir. Jadi takdir itu puncak iman kepada Allah. Ya, orang yang mengatakan percaya kepada Allah, cek aja dia percaya, terima nggak? Ya, ini kan kajian kita terbuka. Hari Senin lalu saya ke Mabes TNI. Saya tanya tuh beberapa bapak hormat ke atasan itu di hati ridho nggak? Capek loh Pak. Hormat, siap. Hormat siap. Itu kalau mereka nggak ridho dengan posisi mereka sekarang, stres itu. Dalam hati mikir, hormat mulu. Pasti gitu. Senyum, saya tanyain begitu, senyum. Berarti emang separuh nggak ridho. Dan kebenaran ketemu sahabat kita keluar dari anggota karena stres, hormat mulu. Yang dihormat masih lebih muda daripada dia. Ya, masalahnya ridho apa enggak, gitu aja. Ya, nah, ini udah masuk akal, udah masuk ke kolbu. Ini dalil akal yang tunduk ke kolbu. Inilah yang disebut lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang dijadikan sumber berakal, berpikir. Jangan seperti kelompok-kelompok materialis yang kemudian dibungkus agama. Akalnya berdasarkan data tertulis. Itu data tertulis kan bisa aja dipalsukan. Bisa digiring kemana-mana loh. Ayatnya sama, pemahamannya bisa beda. Kok bisa? Saya baca hadis. Kullu bid'atin dolalah. Tapi saya nggak suka membid'ahkan orang loh. Kawan saya baca hadis. Kullu bid'atin dolalah. Tapi kok jadi kenceng? Sama-sama ngomong hadis kullu bid'atin dolalah. Sama-sama baca Sahih Muslim. Apa yang masalah? Ternyata perangkat ilmu dia ketika baca kullu bid'atin berbeda. Gitu. Ya. Itu bab iman ya. Saya mau tanya lagi, ridho nggak zaman pandemi? Ridho nggak dengan pekerjaan sekarang? Kalau ridho, selamat, sebentar lagi antum bahagia. Insya Allah ya. Karena kalau sudah ridho baru bisa masuk ke bab ihsan. Kalau nggak bisa masuk ke bab ihsan. Nabi ditanya mengenai ihsan. Apa itu ihsan? Jawabannya apa? Engkau menyembahnya seakan memandangnya. Jika tidak merasa memandangnya, maka merasalah dipandangnya. Kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain, hadis yang sahih juga, innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Berarti lafaz yang kedua itu adalah suasana kolbu. Allah memandang ke dalam kolbu. Jika kolbu merasa dipandang, itulah ihsan level 1. Yang lebih tinggi lagi, bukan hanya merasa dipandang, diperhatikan, tapi merasa seakan-akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Allah bukan fisik, benar nggak? Allah juga bukan sesuatu yang metafisika yang dibayangkan dalam filsafat, bukan juga. Dalam filsafat, angka-angka itu metafisika. Karena 11 sama 2 antara Romawi dan Latin beda kan? Ada dengan kita sebut 2. 2 apa? Begini kan? Tapi kalau dalam Latin kalau kita nulisnya itu 11. Berarti bukan itulah angka, itu simbol angka. Angka itu ketika ini satu barang, ini barang kedua, ini 2 namanya. Berapa orang di depan? 1, 2. Ini 2. Kalau ditulis tergantung bahasanya, tergantung simbolnya. Maka 2 itu bukan angka. 2 itu masuk ke alam metafisika. Dalam filsafat murni, matematika sudah masuk ke sana.
Saya ini S1 Akidah dan Filsafat, lalu S1 saya yang kedua Hadis. Saya ada S1 yang ketiga di Rasa Islamiyah, tapi ngajinya sama ulama Suriah. Tapi 3 tahun nggak selesai. Yang selesai 2 ini. Dulu ngambil bahasa Arabnya aja. Saya belajar filsafat murni, tapi yang sudah disaring oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ada filsafat yang halal, yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Dia sudah bagi. Saya mau tanya ke antum belajar ilmu fisika nggak? Belajar matematika? Ada namanya teori Pitagoras? Itu filsafat murni. Kalau antum mengharamkan filsafat, lalu menggunakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, selamat. Anda telah memakan filsafat. Lalu Anda haramkan apa yang Anda makan. Ya, kawan saya belajar arsitek. Arsitek itu bahasa Arabnya handasah. Itu salah satu cabang dalam filsafat. Dulu hanya filosof yang bisa bangun. Itu sebabnya di Yunani, Athena itu bagus sekali. Itu dari bangunan filsafat. Jadi filsafat itu bukan cuma ngomong-ngomong Tuhan aja. Filsafat itu banyak cabangnya. Anda mau tanya lagi, antum belajar kedokteran nggak? Atau cuma kedokteran umum lah, dari ilmu biologi gitu, kimia, kan nanti kan pengobatan dari situ juga. Pasti pernah belajar biologi, kimia. Semua ilmu itu adalah cabang dari filsafat. Makanya ada kimia murni, ada kimia terapan. Yang murni ini filsafat. Matematika murni, matematika terapan. Yang murni itu filsafat. Terus filsafat itu apa sebenarnya? Maka kalau nggak ngerti, jangan haramkan. Definisikan dulu barangnya, cari tahu detailnya. Jangan-jangan itu konsumsi kita tiap hari. Jangan-jangan pekerjaan kita pakai itu semua. Antum pakai laptop nggak kerja? Itu semuanya pakai teori filsafat terapan. Jadi mikir-mikir dulu. Pakai kamera nggak? Kamera ini yang menemukan filosof namanya Ibnul Haytham. Foto dengan video. Nah, ini ada sahabat saya baru hijrah. Terus dia bilang, "Tat, foto itu haram." Oh gitu. Terus kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama si fulan. Lewat apa? YouTube. Oke. YouTube itu ada videonya? Atau suaranya doang? Oh, ada videonya. Kamu ngerti nggak 1 detik video berapa gambar? Mulai deh ya. Mulai gak jelas. 1 detik berapa gambar? Semuter itu. Ada sekitar 20-30. Tanya aja sama ahlinya ya. Saya dengar dari pakarnya 30. Dari detik ke detik. Cepat sekali itu. Semuanya kumpulan gambar. Itu yang produk adalah seorang filosof namanya Ibnul Haytham. Wah, ada cerita unik tentang Ibnul Haytham. Nanti di lain waktu saya ceritakan. Ya, orangnya pura-pura gila gitu, lucu orangnya. Ya. Jadi jangan-jangan kita membolehkan sesuatu yang kita nggak ngerti, kita mengharamkan sesuatu yang kita nggak ngerti. Berarti kita ini belum masuk ke tataran akal iman. Baru akal materi, kata orang. Ya. Kembali ke bab ihsan. Orang bab ihsan itu kolbunya merasa diperhatikan Allah. Bukan merasa diperhatikan bos, bukan merasa diperhatikan CCTV. Tapi yang merasa dia perhatikanlah Allah. Antum kalau kerja ada CCTV, gimana? Jadi rajin nggak? Jadi rajin. Kalau nggak ada CCTV, santai. Kira-kira begitulah orang-orang yang merasa dilihat oleh Allah. Tapi itu baru 1 bab, namanya bab jalal. Allah maha mengawasi dengan keperkasaannya. Jadi kita kayak grogi diperhatikan. Tapi ada bab diperhatikan oleh kekasih. Pernah nggak jatuh cinta seseorang, lalu dari jauh kita merasa diperhatiin? Seru nggak? Wah, asik sekali. Nah, kalau ihsan yang ini.
Yang enaknya yang ini, yang tadi itu yang nggak enaknya. Jadi ihsan ini ada 2 bab. Ada bab khauf, ada bab raja. Ada ihsan bab takut diperhatikan, ada ihsan bab senang diperhatikan. Dan itu hanya diperoleh dengan 2 cara. Mengenal Allah, dan yang kedua berzikir, mengingatnya. Baru rasa itu muncul. Kalau yang pertama, yang level tertinggi, yaitu merasa memandangnya, ini ilmu masih dirahasiakan, ya. Nanti mungkin beberapa kajian saya sudah saya buka. Kita tahan dulu, karena itu butuh banyak kali pertemuan, ya, dan gak cukup ngaji, dia ada prakteknya. Nah, lebih kurang segitu dulu. Udah jam berapa nih? Ya, mohon maaf atas keterlambatannya. Semoga pertemuan ini diberkahi diridhai Allah. Jika salah itu salah saya, jangan dikaitkan dengan guru, aliran, kelompok, atau dikaitkan dengan Allah. Jika benar, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair pada Buya Rozi. Baik, mungkin ada sedikit tanya jawab, Pak Ustaz. Kita tanya jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya, tanya banyak. Bismillah. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Tadi Buya menyebutkan tentang kitab Odas yang dia kemudian kan diikuti oleh Odas, dan kita lihat sendiri kalau diperlukan sampai ke Nabi Sulaiman. Ya. Kalau ada empat masa itu yang tadi, bahkan di sini ada nggak kira-kira garis besar apakah dari perkembangan filsafat itu sampai ke macam-macam tadi? Baik. Saya udah lama nggak ngajar filsafat ya. Saya ingat-ingat dulu Pak ya. Karena semenjak pindah ke Institut Ilmu Al-Quran di Pasca, saya ngajarnya ilmu Quran. Terakhir saya ngajar filsafat 2019 di Pasca. Kita bedah kitab Ibnu Sina. Jadi saya kalau di kuliah, di pengajian, di pesantren sama. Semuanya pakai kitab. Biar kita nggak kata orang. Itu kitab Ibnu Sina, judulnya Ilahiyat, Syifa bab Ilahiyat. Tebal ini. Bahasanya kata orang rumit, tapi saya baca sih biasa-biasa aja. Gak ada rumit-rumitnya. Cuma mungkin horor aja karena yang nulis Ibnu Sina. Adakah perkembangan filsafat sampai sekarang? Itu. Ya. Perkembangan dari tadi. Filsafat itu kan asal katanya filosofia. Thalabul hikmah, mencari hikmah. Hikmah tertinggi kan dari Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berhikmah kepada siapa yang dikehendaki. Inilah jawaban Ibnu Rushd ketika ada orang mengharamkan filsafat. Ketika ada yang mengkritik filsafat, yaitu Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali mencoba memetakan filsafat. Mana yang boleh, mana yang makruh, mana yang bid'ah, mana yang haram. Lalu oleh Ibnu Rushd diserang balik. Cuma sayangnya Imam Ghazalinya udah wafat. Kalau enggak pasti balas-balasan tuh. Ya. Faslul Maqal, judul kitabnya Ibnu Rushd. Ya, Faslul Maqal, buku tipis. Sayangnya tipis ya. Imam Ghazali untuk memetakan filsafat tebel-tebel kitabnya. Kok Ibnu Rushd nulisnya kecil sekali, jadi nggak level kata pengikut Ghazali. Filsafat ini secara tema dibagi kepada beberapa tema. Pertama, ilahiyat. Tentang ketuhanan. Itulah filsafatnya Plato, Socrates, Aristoteles. Teori ilahiyat mereka itu adalah adaptasi serapan dari ajaran Nabi Sulaiman. Cuma karena mereka sudah berjarak dari para nabi, lalu mereka menggunakan akal, sehingga bercampurlah antara konsep wahyu dengan teori-teori pemikiran. Itu yang terjadi pada Aristo. Ya, Aristo ini punya kitab tentang ilahiyat. Apa fakta uniknya, Pak? Ini satu kebanggaan bagi umat Islam yang mampu bahasa Arab. Semua filsafat Yunani,
sudah disalin ke bahasa Arab. Maka yang ada sekarang filsafat Yunani itu yang murninya pakai bahasa Arab, yang bahasa Yunaninya sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu diterjemahkan ulang dari Arab ke Yunani. Gitu, itu fakta menariknya. Jadi kalau ada orang ngaku saya pakar filsafat Yunani, kita tanya, kamu bisa bahasa Arab nggak? Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, terbuang Pak. Saya kemudian membaca buku sejarah Deborah namanya. Apa kata dia? Dulu bahasa Arab kalian ini adalah bahasa pengetahuan dunia, seperti bahasa Inggris. Jadi orang kalau keren, walaupun dia non muslim, dia harus bisa bahasa Arab. Maka dari Vatikan, dari Prancis, dari Inggris, itu kan orang-orang Katolik, mengirim santri-santri untuk belajar di Andalus, belajar filsafat. Yang dipelajari filsafat Aristo. Siapa salah satu tokoh Yahudi yang ada? Namanya Ibnu Maimonides. Oleh karena itu ada satu kelompok Yahudi yang berfilsafat, akidahnya mirip dengan akidah Ahlussunnah. Itu kelompok yang mengikuti Ibnu Maimun. Fakta-fakta ini kalau kita buka, entah girang, entah sedih saya Pak. Entah girang, entah sedih, entah apa yang mau saya katakan ya. Sedihnya apa? Teman saya mengharamkan filsafat. Girangnya apa? Loh, ternyata filsafat kita laku keras. Laku keras. Dulu filsafat Aristo itu nggak bisa dimengerti kecuali orang baca buku Al-Farabi. Tuh, jadi ngomong filsafat gitu Pak. Terus tasawuf di mana? Tasawuf dan filsafat ini dua hal yang berbeda. Filsafat itu perangkatnya akal. Kalau tasawuf perangkatnya dua, kolbu dan ruh. Kalau fikih perangkatnya dalil tertulis. Semuanya dalil. Dalil tertulis, dalil yang difikirkan, dalil yang dirasakan, dalil yang tersirat. Bisa ulang nggak? Fikih dalilnya tertulis. Ayat berapa, halaman berapa, hadis riwayat siapa. Itu fikih. Filsafat dan ilmu akidah mirip. Akal, dalil akal. Bisa nggak akal menerima? Ini dalil tertulisnya begini. Akal nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, berarti ada masalah dalam memahami dalil. Nah, ini hubungan filsafat dengan akidah. Terus yang ketiga ini tasawuf. Tasawuf ada dua model. Ada tasawuf qalbiyah, ada tasawuf ruhiyah. Tasawuf qalbiyah dalil rasa. Dalam Al-Quran disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati tenang. Cobain dulu nyebut nama Allahnya, tenang enggak? Kalau tenang berarti sudah bertasawuf qalbiyah. Itulah dalilnya. Enggak cukup dia mengatakan surat Ar-Ra'd ayat 28, hati tenang dengan berzikir. Itu dalil tertulis. Cobain dulu, tenang enggak? Kalau enggak tenang berarti cara zikir antum enggak sesuai dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini zikir pagi sore, zikir pagi petang. Kok saya nggak tenang? Ya karena ente membid'ahkan orang bersanad, tapi ente pakai buku kecil, ya. Ya nggak nyambung. Ya lebih sohoi orang yang bersanad itulah. Mereka kolbunya lebih damai. Kalau cuma cari ketenangan gampang Pak. Tapi di balik kolbu Allah menyebut ada fuad di Quran kan. Lalu ada lagi ulul albab lub, ada lagi lub. Di balik lub ada yas'alunaka 'anir ruh, ada ruh. Ini ada makanan-makanannya, ada dalil-dalilnya. Kalau disimpulkan dalilnya adalah mengenal secara hakul yakin. Mengenalnya memandang. Jadi dalilnya ketemu dulu baru percaya. Itu ruh. Maka Nabi ngomong, kamu ibadah seakan memandangnya. Itulah dalil terkuat. Kata orang Monas di Jakarta, lihat fotonya, oh
Lihat dari jauh, iya, kita deketin, kita naik, kita masuk, kita pegang-pegang, itu namanya baru ihsan. Ya, kira-kira begitu kalau berbicara dalil. Maka dalil ini ada tingkatan-tingkatannya. Antum, saya, dalil kita sudah selevel mana? Jangan-jangan mana dalilnya masih dalil angka-angka mahalaman. Ya, itu mah cetek itu. Ya, orang Yahudi juga bisa kalah sama filsafat. Filsafat udah mikir dia, dalil ini kok beda dengan dalil itu. Gimana cara mempertemukannya? Ini usul fikih, akidah, satu level dengan filsafat. Jadi kita beruntung, kita nggak perlu belajar filsafat sebenarnya, Pak. Cukup saya aja di kampus. Bapak cukup belajar usul fikih, lalu ilmu akidah. Itulah ilmu filsafat yang sudah diislamikan. Bagian yang terlarangnya sudah dibuang. Gitu, ya. Gitu Pak ya. Berarti ada filsafat yang bukan ilahiyat tentang materi, ya fisik, metafisika. Itu pembagian-pembagiannya. Masih? Oke, baik. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya penasaran tadi pilihan keempat belum dibahas. Apa? Pilihan keempat. Oke. Mungkin ringkas saja. Belum sempat. Yang keempat itu tentang akhir zaman. Dulu saya mengira akhir zaman itu tanda-tandanya dua. Kecil, besar. Ternyata tanda-tandanya tiga. Besar, kecil, menengah, besar. Kecil itu, lahirnya Nabi itu tanda kecil kiamat. Perselisihan sahabat itu tanda kecil kiamat. Sampai masa apa yang kita sebut revolusi industri. Ini kalau kita berbicara sejarah, itulah pertengahan tanda akhir zaman. Revolusi industri di Prancis dulu. Mungkin pernah membaca sejarah ini. Dengan adanya Darwin, adanya Kristen Calvinik, Protestan, di kalangan Muslim juga ada pergerakan-pergerakan yang hampir serupa. Dan diakhiri dengan sebelum pandemi kemarin. Pandemi ini adalah awal dari tanda besar sebelum kiamat. Kenapa? Ini muqaddimah Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal itu sosok pembohong besar. Maka sebelum sosok ini keluar, kita akan dicekokin dengan kebohongan di mana-mana. Beritanya, termasuk dalam beragama. Bapak jangan percaya dengan semua yang menongol di YouTube di berita. Ada orang yang ditangkap, ada yang itu pura-pura ditangkap, ada yang benar-benar ditangkap. Ada orang ekstrim, ada yang pura-pura ekstrim, ada yang ekstrim beneran. Ada orang liberal, ada yang dia pura-pura liberal. Saya tahu beberapa. Ada yang sok-sokan ngeritik pemerintah, itu dibayar Pak, ada. Ada yang membela pemerintah, dibayar juga. Ada teroris, jadi semuanya ada peternaknya. Al-khabar laisa kal mu'ayanah. Kabar berita yang kamu lihat itu beda dengan fakta sebenarnya. Maka kita ini jangan berpandangan hanya dengan mata ini, telinga ini. Mulai pakai akal sehat. Apalagi syukur-syukur bisa pakai kolbu. Lebih syukur lagi bisa menggunakan rohani. Rohani bisa berdialog langsung dengan Allah. Tinggal nanya, sholat 2 rakaat nanya, ya Allah ini gimana? Kan kita udah sering belajar itu, sholat istikharah. Kenapa dipakainya cuma pas mau kawin doang? Enggak. Ya pakai dong tuh hal-hal yang lebih besar. Pakai untuk hal yang lebih besar. Jadi ini sudah awal Pak. Kenapa saya katakan begitu? Ini nggak berlebihan dan ini bukan halu. Sepanjang sejarah manusia belum ada virus yang efeknya sehebat virus ini. Padahal barangnya nggak kelihatan. Dahsyat sekali. Merubah cara hidup kita semua. Bapak ini tiba-tiba pakai cadar semua, ya nggak? Kan perempuan aja yang pakai cadar, Pak. Bapak pakai cadar juga, ya. Apalagi tiba-tiba orang cuci tangan semua.
Tiba-tiba orang kemudian harus kemanapun, harus takluk dengan satu aplikasi namanya Peduli Lindungi. Kita udah kayak, kemana-mana udah kayak diatur sama robot. Udah vaksin, masih belum bisa bebas. Terus ngapain vaksin? Ya kan, lucu kan? Tapi mau gimana lagi Pak, ikutin aja, tenang aja ya. Kan kita masih ada kolbu, masih ada ruh. Penjarakanlah muka kami, badan kami. Tapi kalian tidak akan dapat memenjarakan akal dan roh kami. Ya. Kita nggak ngomong ke pemerintah Pak, kita ngomong ke orang yang merencanakan. Yang merencanakan ini, yang makar ini. Ini bukan urusan rakyat sama pemerintah, ini nggak ada urusan. Ini global. Antum yang belum move on, masih ngira pandemi ini urusan presiden. Enggak. Amerika aja kelabakan. Amerika aja kelabakan Pak. Utang Amerika itu paling gede sedunia. Ditambah pandemi, tambah bengkak-bengkak. Utang kita kecil. Cuma kan angkanya gede, 6 dibandingkan ASEAN. Antum kan harus belajar persentase. Kalau dibuat persentase dengan Singapura, Malaysia, utang kita rasionya kecil sekali. Tapi, begitulah cara orang memandang. Makanya saya nggak percaya dengan semua berita, dengan pengamat-pengamat. Maka walaupun saya bukan jurusan ekonomi, saya diam-diam mempelajari teori-teori ekonomi. Oh, kenapa sih ini begini? Kenapa ini begini? Diam-diam kita mempelajari teori-teori imunitas. Diam-diam kita mempelajari teori konspirasi. Apa sebenarnya ini? Ya lama-lama kemudian ketemulah yang Nabi katakan, istafti qalbak. Berdialoglah dengan kolbumu. Karena hidayah Allah ada dalam kolbu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang percaya kepada Allah, Allah bimbing kolbunya. Antum percaya ke siapa? Ya. Jangan percayakan nasib kita kepada satu sosok. Nah. Jadi ini sudah awal tanda-tanda besar Pak, kemunculan Dajjal. Dan ternyata kita dapat kabar, rahib-rahib, saya 3 tahun ini selalu perhatikan terus channel-channel yang berbicara juru selamat dari lintas agama. Lintas agama. Ternyata yang paling kenceng mempersiapkan itu negara Israel, orang-orang Yahudi. Mulai rahib-rahibnya sampai kepada pemerintahannya, mereka sudah siap menunggu sang juru selamat. Ternyata kita cek di Kristiani sama. Kita cek teman-teman kita semua Muslim juga ngomong tentang Imam Mahdi. Dia juga ketemu di Jawa Ratu Adil, apalagi Satrio Piningit. Itu temanya sama dengan nama yang berbeda. Berarti semua kelompok, semua agama sekarang sudah siap-siap. Loh kok kita masih ngayal aja? Kok masih bilang masih lama? Udah pandemi begini masih bilang masih lama. Ya. Antum coba lihat semua musibah yang ada di zaman dulu akan ada di zaman sekarang. Ke depan musibah bencana alam kan tambah banyak. Batuk-batuk tuh Merapi. 2 tahun sebelum pandemi terjadi, saya sudah dikabarkan guru saya. Ar-Razi, hati-hati. Ke depan bencana alam tambah banyak, bencana pemikiran tambah banyak, bencana agama tambah banyak. Tapi dalam banyaknya bencana, Allah kasih juga fasilitas. Fasilitasnya, antum bisa ngaji lewat YouTube kan sekarang? Dan ilmu-ilmu rahasia sekarang banyak dibuka secara terbuka. Karena hanya ilmu rahasia inilah yang tersimpan di kolbu dan ruh yang bisa meng-backup manusia menghadapi bencana ini. Puncaknya keluarlah si Dajjal. Dajjal ini saktinya bukan main, Pak. Pengikut dia orang beragama nanti. Pengikut dia orang beragama. Penampilannya seperti kita nih, pakai kopiah, ya, pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis. Tapi di dalamnya monster. Bagi dia beda dengan kami, halal darah. Ini sudah mulai muncul, Pak. Sudah mulai muncul. Ya, saya cuma berdoa semoga kita selamat semua. Ya,
Makanya pelan-pelan ngaji beragama itu jangan terlalu rusak-rusuk. Yang tenang ngaji itu. Ya. Datengin guru-guru mulia yang bersyarat kepada baginda Rasulullah SAW. Supaya warisannya tidak hanya warisan teks, tapi juga warisan rohani. Orang yang ngaji ketemu muka, dia dapat ruh. Tapi kalau cuma ngaji lewat YouTube, cuma kedapat data. Ya, maka saya berdoa untuk diri saya sendiri dan antum semua. Semoga Allah menjaga kita semua, membimbing kita semua. Ya, ini zaman sudah berat, semoga Allah ringankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.